Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dengan saya Bimo Sinadwanda dengan NPM 21771516062 akan menyampaikan materi dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan materi Media Komunikasi Digital. Selamat menyaksikan. Media komunikasi digital adalah teknologi yang berbasis sinyal elektrik komputer. Sinyalnya bersifat terputus-putus dan menggunakan sistem bilangan biner. Bilangan biner tersebut akan membentuk kode-kode yang mempresentasikan suatu informasi tertentu. Setelah melalui proses digitalisasi informasi, yang masuk akan berubah menjadi serangkaian bilangan biner yang membentuk informasi dalam wujud kode digital. Kode digital tersebut nantinya akan mampu dimanipulasi oleh komputer. Network adalah jaringan dari sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Dengan network, komputer yang satu dapat menggunakan data di komputer lainnya, dapat mencetak laporan di printer komputer yang lain, dapat memberi berita ke komputer yang lain, walaupun berlainan area. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lainnya. Berikut ini contoh network, yaitu LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang dibuat pada area tertutup, misalnya dalam satu gedung atau dalam satu ruangan. LAN menggunakan perangkat keras yang relatif murah. LAN mencakup area geografis yang lebih kecil, yaitu ukuran terbatas beberapa kilometer, dan dimiliki secara pribadi. Media komunikasi yang digunakan untuk LAN memiliki kabel twist pair dan kabel koaksial. Ini mencakup jarak pendek sehingga kesalahan dan kebisingan dapat diminimalkan. LAN pada awalnya memiliki kecepatan data dalam kisaran 4 hingga 16 Mbps. Saat ini kecepatan mampu mencapai 100 atau 1000 Mbps. LAN terkecil hanya dapat menggunakan 2 komputer, sedangkan LAN yang lebih besar dapat menampung ribuan komputer. MAN atau Metropolitan Area Network yang menggunakan metode yang sama dengan LAN, akan tetapi cakupannya lebih luas dibandingkan LAN. Area cakupan MAN bisa sebesar satu kota atau lebih besar lagi. MAN dirancang untuk pelanggan yang membutuhkan konektivitas berkecepatan tinggi. MAN ini mencakup area geografis yang luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet. Sulit untuk merancang dan memelihara jaringan ini. Toleransi kesalahan dari MAN lebih sedikit daripada LAN dan juga ada lebih banyak kemacetan di jaringan. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui MAN adalah modem dan kawat atau kabel. Network selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. Cakupannya lebih besar dibandingkan MAN. WAN dapat meliputi satu negara, bahkan satu benua. WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio dan mungkin terbatas pada perusahaan atau dapat diakses oleh publik. Media komunikasi yang digunakan WAN adalah satellite link. Kecepatan data WAN lambat, yakni sekitar kecepatan LAN ke-10, karena ini melibatkan peningkatan jarak dan peningkatan jumlah server dan terminal. Kecepatan WAN berkisar dari beberapa kilobit per detik hingga megabit per detik. Perangkat yang digunakan untuk transmisi data melalui WAN adalah kabel optik, gelombang mikro, dan satelit. Perangkat lunak komunikasi dapat berupa teks, picture, video messaging, internet messaging, voice and video calling, dan data plans. Berikut ada nama, tipe, dan penggunaan sampel dari network communication, standar, dan protokol. Dapat kita lihat ada 10 nama di tabel tersebut dan tipe dan penggunaannya masing-masing. Teknologi digital selanjutnya yaitu ada RFID atau Radio Frequency Identification, yang merupakan sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena. Label atau RFID tag disebut transponder yang berfungsi sama dengan barcode. Prinsip kerja RFID adalah sistem identifikasi tanpa kabel yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti barcode dan magnetic card ATM. Dalam melaksanakan sistem kerjanya, RFID minimal membutuhkan dua perangkat, yaitu tag dan reader. RFID tag merupakan sebuah alat yang melekat pada objek yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. Sedangkan RFID reader merupakan alat pembaca RFID tag yang terdiri dari pasif, dalam artian hanya menerima sinyal radio dari RFID tag aktif. Ada beberapa keunggulan penggunaan RFID, diantaranya adalah lebih unggul dibanding sistem manual atau penggunaan kode bar dan hemat waktu. Saat ini RFID tag dapat ditempel di berbagai objek untuk keperluan banyak identifikasi. Sebagai contoh, ID karyawan, aset perusahaan, dan lain sebagainya. Teknologi NFC.
NFC atau Near Field Communication adalah metode transfer data nirkabel yang mendeteksi dan kemudian memungkinkan teknologi dalam jarak dekat untuk berkomunikasi tanpa memerlukan koneksi internet. NFC sebenarnya sudah ada pada kartu kredit atau debit saat ini. Chip NFC beroperasi sebagai salah satu bagian dari tautan nirkabel. Setelah diaktifkan oleh chip lain, sejumlah kecil data di antara kedua perangkat dapat ditransfer saat dipegang beberapa sentimeter dari satu sama lain. Chip NFC yang disimpan di dalam kartu kredit untuk pembayaran tanpa kotak bukanlah hal yang baru. Tetapi NFC yang dipasangkan pada gawai termasuk terobosan terbaru teknologi saat ini. Hampir setiap pembuat OS seluler memiliki aplikasi mereka sendiri yang menawarkan fungsional NFC yang unik. NFC memiliki beberapa fungsi seperti mentransfer data, pembayaran nirkabel, akses smart card, bermain game online, dan lain-lain. Di sini dapat kita lihat ada beberapa tipe communication line dan kecepatannya. Ada kabel, DSL, ISDN, FTTP, fraksional T1, T1, T3, dan ATM. Communication device yang pertama ada wireless access point, yaitu pusat perangkat komunikasi yang memungkinkan komputer dan perangkat mentransfer data secara nirkabel di antara mereka sendiri atau ke jaringan kabel yang menggunakan teknologi nirkabel, seperti Wi-Fi. Access point digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringan yang ada dan untuk meningkatkan jumlah pengguna yang bisa terhubung dengannya. Kabel Ethernet berkecepatan tinggi tersambung dari router ke titik akses mengubah sinyal kabel menjadi sinyal wireless. Communication device kedua yaitu ada router. Secara umum router dapat didefinisikan sebagai perangkat jaringan internet fisik atau virtual yang dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antar jaringan komputer. Router juga berfungsi untuk menganalisis atau mengubah apapun dengan melakukan transfer data. Letak perbedaan router dan access point yaitu router bertindak sebagai sebuah hub yang menyiapkan local area network dan mengelola semua perangkat yang terhubung, sedangkan access point di sisi lain adalah perangkat tambahan yang bisa memperluas jaringan sehingga akan bisa menghubungkan perangkat lebih banyak pada satu jaringan. Router akan bisa berfungsi sebagai access point, tetapi tidak semua access point dapat berfungsi sebagai router. Berikut ada gambar home network. Yang berwarna hijau merupakan akses yang baik, berwarna biru merupakan akses yang biasa saja, dan berwarna merah merupakan akses yang buruk. Jadi kita kalau ingin kencang untuk mengaksesnya, kita sebaiknya di daerah yang berwarna hijau atau dekat access point-nya. Transmisi media adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media transmisi digunakan pada beberapa peralatan elektronika untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Transmisi media fisikal atau yang masih berbentuk kabel. Dapat kita lihat di tabel tersebut ada beberapa kabel dan juga maksimum transfer rate-nya. Di sini ada juga gambar dari koaksial kabel dan juga kabel fiber. Dapat kita lihat di sini ada sedikit perbedaan. Selanjutnya ada wireless transmisi media yang tidak menggunakan kabel lagi, ada infrared, broadcast radio, cellular radio, microwave radio, dan communication satellite. Transmisi wireless radio seluler yaitu salah satu bentuk dari pancaran gelombang radio yang juga bisa menjadi suatu bentuk komunikasi dua arah antar pengguna dengan menggunakan gelombang radio sebagai pengantarnya. Radio seluler digunakan secara luas dan umum dalam bidang komunikasi mobile seperti modem nirkabel dan telepon genggam. Selanjutnya ada wireless transmisi microwave, yaitu bentuk dari pancaran radio yang ditransmisikan melalui udara dan diterima dengan menggunakan peralatan semacam antena yang berbentuk bundar yang dipasang di gedung yang tinggi atau tower. Sinyal microwave tidak dapat diblok oleh gedung atau lembah. Untuk melakukan transmisi harus dihindari adanya penghalang atau kemiringan bumi. Dan ada satelit komunikasi. Satelit komunikasi adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. Kebanyakan satelit komunikasi menggunakan orbit geosinkron atau orbit geostasioner, meskipun beberapa tipe terbaru menggunakan satelit pengorbit bumi rendah.
Terakhir, ada GPS atau Global Positioning System, adalah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan juga waktu. Dalam hal ini, biasanya satelit akan berputar mengelilingi bumi dalam lintasan orbit. Kemudian, satelit akan mengirimkan sinyal keberadaan lokasi seseorang atau suatu tempat yang dapat dilacak melalui GPS. GPS sekarang sudah banyak ditemui, ada di smartphone, smartwatch, kalung anjing, kendaraan, dan masih banyak lagi. Sekian materi komunikasi digital. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Bimo Sendwanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.